Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Jumpa kembali Bapak Ibu sahabat sekalian, para perindu tanah suci yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di channel Muksid Haitami. Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian senantiasa di dalam kesehatan, sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusan, dan dimudahkan dalam segala dimudahkan dalam mencapai cita-cita hajat, terutama cita-cita hajat untuk sampai ke Baitullah, tanah suci Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Bapak Ibu sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan sharing seputar salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 pesan Nabi yang terkandung di dalam hadis ini, di mana bunyinya adalah ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan melalui sabdanya 3 hal. Yang pertama, senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Artinya kita semua dituntut untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Haitsu ma kunta, dimanapun kita berada. Ya. Ketika kita ini lebih kalau kita artikan ke dalam dimensi waktu misalnya, ketika dimensi ruang misalnya, ketika kita berada di satu tempat yang sunyi, kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Ketika kita berada di tempat yang ramai, yang banyak orang, kita dituntut untuk bertakwa kepada Allah, ya. Jadi di dalam dimensi ruang dan waktu, kita senantiasa selalu bertakwa kepada Allah. Apa artinya takwa? Sederhananya adalah takut kepada Allah, artinya meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan segala apapun yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu definisi sederhana daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, selalu mengikuti perbuatan jelek dengan perbuatan yang bagus, yang baik sebagai penghapusnya. Misalnya kita semua tentu ya sebagai manusia pasti pernah melakukan salah atau khilaf. Maka ketika kita melakukan salah, melakukan khilaf atau melakukan dosa, maka segera kita hapus dengan perbuatan baik, dengan amal soleh. Nah, itu yang dimaksud wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah, berakhlaklah dengan akhlak yang baik terhadap sesama manusia. Nah, ini sangat penting sekali di dalam kehidupan yang namanya akhlak atau adab, ya. Bahkan di atas ilmu, al-adab fawqal ilm. Adab atau akhlak itu di atas ilmu, ya. Pernah suatu ketika ada kisah, ya. Ada seorang ulama yang diundang ke satu masjid, ya, satu majelis oleh ulama yang lain, ya. Kemudian, nah, ulama yang diundang ini adalah ulama yang tersohor dengan keilmuannya, tinggi banget ilmunya. Kemudian sampai di depan masjid, ya, atau depan majelis gitu, ya, yang diundang ini kemudian meludah di depan masjid. Maka kemudian si ulama yang mengundang tadi merasa kalau bahasa kitanya malu gitu, ya. Sekelas ulama yang tersohor dengan keilmuannya melakukan hal demikian, meludah di depan masjid. Nah, itu menandakan bahwa tingginya ilmu seseorang tanpa didasari dengan adab atau akhlak, maka itu akan menurunkan derajatnya. Maka penting sekali kita memiliki akhlak atau adab yang tinggi. Sebagaimana Rasulullah SAW diutus, ya, ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah SAW diutus ke dunia ini, ya, ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia.
ya. Berbicara tentang Arab, bagaimana bejatnya ya Arab Saudi zaman dahulu 1400 tahun yang lalu. Maka kemudian Rasulullah diutus di Arab Saudi ya, di tanah Arab, yaitu karena rusaknya waktu itu ya, zaman itu penduduk Arab. Dinamakan jahiliyah bukan karena mereka bodoh ya secara keilmuan, bukan, tetapi karena mereka bodoh disebut jahiliyah itu karena perilaku mereka ya sangat jauh menyimpang dari ajaran agama ya, menyimpang dari ajaran Islam ya. Abu Jahal itu bukan orang yang bodoh, orang yang pintar, tetapi karena dia tidak mendapatkan hidayah gitu ya, bebal gitu ya, sudah dikasih tahu, bahkan di Nabi sendiri yang memberitahu, itu tidak masuk ke dalam hatinya ya, karena tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya adab, akhlak itu di atas ilmu ya, karena orang beradab ya, walaupun dia secara keilmuan kurang, tetapi insya Allah dia akan ditinggikan derajatnya. Demikian sedikit mauidhah hasanah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian yang senantiasa kembali kepada Allah ketika sesudah melakukan dosa dan maksiat kepadanya, kemudian senantiasa kita berakhlak dengan akhlak yang mahmudah, yang baik terhadap sesama manusia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.